Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam acara kegiatan pengajian dan sebagaimana dilaksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa membawa berkah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, istiqamah menjalankan segala yang diperintahkan Allah, syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, hampir datang kepada manusia terhadap perhitungan mereka. Hampir datang akhir zaman. Maka judul pertemuan kita pada hari ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Diingatkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi, hampir datang kepada manusia terhadap perhitungan mereka. Sementara mereka tidak peduli, tak dipertentukan. Ondak banjir, ondak gempa, ondak apa, tak peduli. Inilah tanda akhir zaman itu. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Mereka tak mau lagi berzikir, mengingat Allah, memuji Allah. Oh, kenapa Allah Ta'ala menurunkan bencana? Ini kita harus menjadi introspeksi kepada kita. Inilah tanda manusia akhir zaman. Tak peduli apapun yang diturunkan Allah, kalau rasanya tak kono sama dia, tak peduli dia terhadap peringatan Allah Ta'ala. Tak mau lagi manusia ini berzikir, memuji Allah, bermohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa penyebabnya? Kata Allah, lahiyatan qulubuhum, karena hati manusia sudah lalai, tak peduli lagi, ya, tak peduli lagi berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipetunjuknya adalah persoalan kehidupan saja, tak mau menyeimbangkan antara kehidupan dan akhirat. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Selanjutnya mengenai tanda-tanda akhir zaman ini, dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat khawatir terhadap keberadaan umat akhir zaman ini. Rasul tubuh sangat sayang kepada kita. Sampai akhir hayatnya masih tetap dia mengundang kita. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukan yang lain dipikirkannya, bukan keluarga yang dipikirkannya, tetapi umatnya ini. Macam mana agaknya nanti keberadaan umatku nanti di akhir zaman. Maka diingatkannya di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuhu wala minad dini illa husmuhu wala minal qur'ani illa darsuhu yu'ammiruna masajidahum wa hiya gharabu 'an dzikrillah syadu an dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud wa haula'i alamatul qiyamah. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya akan datang suatu zaman yang menimpa umatku. Akan datang suatu zaman yang menimpa umatku nanti pada akhir zaman. Inilah yang dikhawatirkan baginda Rasul terhadap kita, terhadap perjalanan kehidupan umatnya di akhir zaman ini. Akan datang suatu masa yang akan menimpa umatku. Apa yang menimpa umat di akhir zaman ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, Islamu illa ismuhu. Islam itu hanya cuma sekedar nama saja. Islam itu hanya sekedar sebutan saja. Islam itu cuma hanya di dalam identitas saja. Apa agama kau? Islam. Apa agama kau? Islam. Apa agama kau? Islam. Namun tidak peduli terhadap Islam yang ada dalam diri. Tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa dia tidak peduli terhadap nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan diri dia? Karena cuma hanya sekadar identitas saja. Kalau tak dibilangkan agamanya mengamuk dia. Agama apa? Islam. Tapi tak pernah solat. Agama apa? Islam. Tapi tak pernah puasa. Agama apa? Islam. Tapi tak hendak tunduk beribadah, melakukan yang diperintahkan Allah Ta'ala dan menjauhi setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa? Jangan cuma hanya sekedar identitas saja kita mengaku Islam, tetapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak mau melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak melaksanakan wirid Yasin tak hendak, diajak solat berjamaah tak mau, diajak melakukan yang baik tak hendak, padahal dia mengaku Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir zaman ini banyak yang mengaku Islam, tetapi Islam itu sendirilah yang merusak Islam itu. Contoh umpamanya, siapa yang banyak menggunakan narkoba saat sekarang itu? Umat Islam. Ya, umat Islam. Siapa yang banyak menjadi kurir narkoba? Umat Islam. Siapa yang banyak di sel penjara? Umat Islam. Kasusnya banyak, termasuk kasus persoalan pencabulan, termasuk persoalan narkoba, termasuk persoalan korupsi. Yang melakukannya itu kebanyakan mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena tidak ditanamkan nilai-nilai Islam dalam diri dia. Karena tidak
tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memasukkan Islam itu secara menyeluruh ke dalam dirinya, akhirnya senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mengaku Islam, maka pergunakanlah keislaman kita ini dengan cara senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan yang diperintahkan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang, melanggar agama Allah ini, melanggar rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Supaya apa? Supaya nanti pada hari kiamat kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keberkahan, orang-orang yang menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu illa rasmu. Agama cuma hanya bentuk agama saja. Agama dipergunakan cuma hanya kalau ada kebutuhan saja. Umpama contohnya, kalau ada nak mati baru ingat agama. Kalau selama masa hidupnya tak butuh dia agama, tak butuh dia orang, tak butuh dia masjid. Tapi kalau sudah mati baru perlu agama. Ya kan, ada nak mati di rumah awak, selamanya ni tak peduli dia dengan agama, tak peduli dia dengan masjid. Giliran meninggal baru hendak disolat, baru hendak disolatkan di masjid. Ya kan? Inilah. Karena dianggapnya bahwasanya kebutuhan agama itu cuma hanya sebatas ya dalam bentuk agama saja, dalam perlunya saja. Kalau tak dibutuhkan, tak peduli dia dengan agama. Tak hendak majlis taklim, tak hendak wirid yasin, tak hendak solat berjamaah. Giliran mati baru mengingat orang, giliran meninggal baru mengingat orang. Giliran meninggal baru hendak diantarkan ke masjid, disolatkan berjamaah di masjid. Kalau selamanya hidup, lupa dia dengan masjid. Bahkan yang sudah nyawa, jangankan hendak masuk ke dalam masjid, cat masjid saja pun tak tahu. Ayat segini parah. Apa cat masjid Rahmat Syuhada tu, Baitur Rahmat tu, apa lagaknya ya? Entah warna hijau, entah warna coklat, entah dan biru, boleh pula. Ini sangkinkan apanya? Sangkinkan tak peduli dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Giliran mati, giliran meninggal dunia, baru butuh agama. Ini tak boleh. Padahal agama tu supaya apa? Tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dibutuhkan agama itu bukan cuma hanya di dunia saja, akan tetapi kebutuhan agama itu dibutuhkan dari mulai dunia sampai akhirat. Ibadah yang kita lakukan ini dibutuhkan dari mulai dunia sampai menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Inilah perlu agama tadi. Ya, agama itu harus sebagai pedoman hidup kita menjalani kehidupan di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Giliran menikah baru butuh agama. Oh ya kan? Giliran menikah baru butuh agama, baru mencari ahli waris. Kenapa? Kerana hendak menikah. Jangan sampai begitu kita. Tetapi bagaimana nilai-nilai agama ini, nilai agama yang ada pada diri kita sendiri, kita masing-masing ini, kita pergunakan senantiasa untuk melakukan setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini itu jugalah nanti yang kita dapatkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.